Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sains. Kembali lagi dengan Sains Edit Channel. Kali ini kita akan mengulik LMS PBG dalam jabatan tahun 2022, tapi khusus untuk aktivitas pada PBG kategori 2. Selamat mengikuti. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini. Kita awali dari aktivitas pendalaman materi. Sebetulnya isinya sama dengan PBG dalam jabatan kategori 1, hanya saja durasi waktunya yang berbeda, termasuk juga tagihan masalah yang diangkat dibuat lebih banyak. Kita mulai di bagian pendahuluan seperti biasa. Di sini ada pengantar. Lalu begitu masuk ke pendalaman materi, isinya sama, terdiri dari 3 langkah, yaitu identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, dan penentuan penyebab masalah. Di halaman pertama ini, kalau kita scroll ke bawah, teman-teman peserta mestinya sudah mengunggah LK01 lembar kerja belajar mandiri. Ya, untuk video kali ini kita akan lebih fokus pada aktivitas pada identifikasi masalah. Kita klik. Seperti biasa, di sini akan ada daftar hadir peserta, kemudian bahan pembelajaran. Yang kalau kita buka, isinya adalah lembar kerja 1.1 identifikasi masalah. Kalau di-download, bentuknya akan seperti ini. Saya beri warna, ada alasan, nanti akan saya beri keterangan kenapa ada warna berbeda. Oke, kita kembali ke LMS. Ya, aktivitas di hari pertama dimulai dengan pengantar identifikasi masalah melalui aktivitas video conference selama 3 JP. Di sini dosen akan memberikan pengantar, orientasi tentang aktivitas PBG dalam jabatan secara keseluruhan, dan paling tidak memberi pengantar tentang bagaimana cara mengerjakan LK 1.1 ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Nanti kita lihat. Di hari pertama, mestinya dosen akan mengarahkan masing-masing peserta untuk memilih 4 materi, 4 KD atau 4 topik begitu, yang nantinya akan dikembangkan menjadi perangkat pembelajaran dan ujungnya akan di PPL-kan. Karena untuk kategori 2, PPL-nya nanti akan terdiri dari 4 siklus. Artinya ada 4 perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Maka sejak awal kita sudah harus memilih 4 materi itu yang akan kita identifikasi masalahnya, yang akan kita cari solusinya, sampai akhirnya solusi itu kita terapkan dalam perangkat pembelajaran kita. Maka di hari pertama ini mestinya sudah ada pembagian materi, bisa dikoordinasikan dengan ketua kelas masing-masing. Lalu masuk di hari kedua, ada aktivitas Pikon. Di sini mulai diberi pengantar bagaimana cara mengisi LK 1.1 terutama pada poin nomor 1 dan nomor 2. Yakni di sini teman-teman akan berdiskusi terlebih dahulu di LMS tentang identifikasi masalah pembelajaran yang terkait dengan persoalan pedagogi, literasi, dan numerasi. Lalu yang kedua, diskusi di LMS juga di hari yang sama terkait dengan kesulitan belajar siswa. Ya, untuk cara berdiskusinya, teman-teman tinggal klik link ini, misalnya identifikasi masalah pedagogi, literasi, dan numerasi, diklik. Maka di sini sudah ada instruksi. Kita disuruh diskusi tentang apa. Tadi saya bilang kita kan sudah memilih 4 materi yang akan kita angkat terusnya. Maka tiap materi itu mari kita coba identifikasi masalah yang terkait dengan pedagogi. Misalnya ketika kita ketemu materi tata surya di IPA, ada nggak selama ini problem pedagogiknya, problem cara mengajarnya, mengajar tata surya itu seperti apa gitu. Adakah masalah terkait literasi, adakah masalah terkait numerasi pada materi tersebut? Jika ada, tuangkan. Lalu teman-teman tinggal pilih ini, tambahkan topik baru, lalu disinilah Bapak Ibu bisa menuliskan masalah yang diidentifikasi itu. Misalnya problem literasi pada materi tata surya gitu.
Lalu Bapak Ibu silahkan tuliskan apa yang menurut Bapak Ibu masalah ya. Misalnya bahwa materi tata surya itu biasanya textbooks gitu ya, banyak informasinya tapi rata-rata siswa kita malas membaca, misalnya seperti itu. Maka ini tuangkan saja di sana. Maka setelah itu tinggal kirim ke forum. Maka nanti postingan ini bisa dibaca oleh teman-teman lain, nanti dosen, guru pamong, teman lain bisa mereplay ya. Contoh cara mereplaynya seperti ini. Ini wajib diisi ya. Nanti tadi sudah kita ceritakan masalahnya apa, lalu kirim ke forum ya. Kemudian cara mereplaynya adalah, nah ini kalau sudah ada postingan seperti ini, kita tinggal pilih diskusikan topik ini, nah begitu, lalu pilih balas ya untuk mereplay balasannya di sini. Oke, lalu kirim ke forum ya. Seperti itulah cara kita membuat postingan permasalahan pada LMS. Lalu hasilnya sore hari setelah kita berdiskusi, berjibaku dengan dosen, dengan guru pamong, dengan teman-teman yang lain di forum LMS ini, lalu kita tuangkan di LK 1.1 seperti ini teman-teman. Nah ini yang warna kuning itu adalah hasil diskusi di hari kedua. Oke, di hari kedua kita akan mengidentifikasi problem pembelajaran pada materi tertentu, materi 1 saya bilang, untuk persoalan pedagogi literasi numerasi dan kesulitan belajar siswa. Nah karena kita ada 4 materi, maka kita siapkan 4 tabel seperti ini teman-teman. Maka di bawah sini ada tabel yang kedua, itu untuk mengidentifikasi materi yang kedua. Jadi masalah itu berbasis pada materi yang kita angkat, karena tiap materi akan mengandung masalahnya sendiri, setiap topik akan mengandung masalahnya sendiri begitu. Karena kita dituntut untuk mengembangkan 4 materi, 4 perangkat pembelajaran, 4 kali siklus PPL, maka sejak awal di sini kita juga sudah menyiapkan 4 tabel, materi 1, materi 2, materi 3 dan materi 4 seperti ini, yang isinya adalah identifikasi terhadap masalah pedagogi literasi numerasi, kesulitan belajar siswa pada materi yang sedang kita angkat ini. Seperti itu. Itulah di hari kedua teman-teman ya. Di hari kedua kita akan mengerjakan LK 1.1 poin nomor 1 dan 2, yang sebetulnya ini sudah kita diskusikan di LMS. Jadi di sini tinggal rangkumannya saja. Tapi mengingat kita ada 4 materi lagi, maka kita punya 4 tabel seperti ini. Oke, kita kembali ke LMS. Bagaimana dengan aktivitas di hari ketiga? Masih sama teman-teman, nanti diawali dengan Sipon, video conference, 3JP, lalu aktivitas di LMS masih mengidentifikasi masalah pada 4 materi yang sudah kita pilih, khususnya terkait dengan persoalan bagaimana membangun relasi hubungan antara kita dengan siswa, antara kita dengan orang tua, termasuk identifikasi masalah terkait pemanfaatan model-model pembelajaran inovasi pada materi yang kita pilih. Maka lagi-lagi hasil diskusi kita di LMS ini kemudian kita tuangkan di LK 1.1 pada poin nomor 3 dan 4 yang saya beri warna hijau ini. Nah, jadi pemberian warna yang berbeda maknanya seperti itu. Jadi kuning itu adalah hasil diskusi di hari kedua, hijau seperti ini adalah hasil diskusi di hari ketiga. Jadi kita lihat, kita identifikasi masalah pada materi 1 misalnya gitu, yang terkait dengan problem hubungan kita dengan siswa, dengan orang tua, terkait dengan model-model pembelajaran, ada masalah di sini. Lalu kita kembangkan hal yang sama untuk materi kedua di sini tempatnya, dan juga materi ketiga, dan juga materi keempat. Begitu seterusnya kita lakukan di hari ketiga. Lalu di hari keempat kita pagi hari ada diskusi dan penguatan identifikasi masalah. Di sini kita akan mengembangkan diskusi di LMS juga terkait masalah identifikasi masalah terkait dengan materinya itu sendiri, termasuk identifikasi masalah terkait dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Silahkan untuk 4 materi yang kita pilih, cari permasalahan yang langsung menjurus pada materi itu dan permasalahan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi. Hasilnya lagi-lagi dituangkan di LK 1.1 ini yang kita beri warna ungu ini teman-teman ya.
Nah, jadi poin nomor 5 dan 6 ini dikerjakan di hari keempat. Seperti itu. Ini untuk materi 1. Lalu juga di materi kedua kita selesaikan poin 5 dan 6. Terkait materi itu dicek apakah materi yang kita pilih itu ada problem dalam konteks literasi, numerasi, advance materialnya apa, adakah seringkali terjadi miskonsepsi tentang konteks higher order thinking skillnya seperti apa, pemanfaatan teknologinya bagaimana untuk materi tersebut. Ini diidentifikasi semua, ada 4 materi seperti itu, maka ada 4 materi. Nah, ya, jadi selama 4 hari kita coba untuk mengidentifikasi masalah pada 4 materi sehingga kita punya 4 tabel gitu, yang nanti masing-masing tabel coba kita eksplorasi seperti ini. Jadi kalau ada masalah pada materi tertentu terkait dengan poin-poin tertentu, kita tuangkan hasilnya di kolom kedua ini. Ini contoh pada materi tata surya misalnya, pada persoalan pedagogi literasi dan numerasi misalnya ada masalah seperti ini. Siswa enggan mendalami materi tata surya melalui aktivitas kaji pustaka atau literasi. Ya, mengapa kok bisa seperti itu? Kita analisis di sini ya. Ya misalnya materi tata surya itu memang sifatnya textbook. Ya, banyak sekali informasi berupa teks gitu. Nah, rata-rata anak-anak kita itu kurang suka membaca. Siswa kurang termotivasi untuk belajar tata surya karena materinya banyak bersifat textbook. Nah, inilah contoh bagaimana cara kita membuat identifikasi masalah pada sebuah materi terkait pada problem pedagogi literasi dan numerasi, lalu analisisnya kira-kira seperti ini. Nah, silahkan nanti teman-teman isi sendiri untuk problem pedagoginya apa, untuk problem numerasi kalau ada tuliskan di bagian sini. Nah, setelah seluruh tabel itu terisi, maka di hari keempat mulai sore hari kita unggah tagihan di sini teman-teman di 1F. Lalu setelah unggah teman-teman bisa mengisi refleksi. Lalu dosen para pengampu akan menilai unggahan peserta di sini dengan cara klik ini, kemudian dilihat dengan cara klik nilai. Oke, kita pilih ini dulu, misalnya semua saja, tidak ada filter begitu, sehingga akan muncul lembar penilaian. Kemudian nanti kalau teman-teman peserta sudah mengupload tugasnya, maka di sini ada filenya bisa dibaca. Lalu setelah dibaca kita nilai. Caranya untuk memudahkan penilaian, pilih kotak yang sebelah kiri ini, di-grade begini, sehingga lebih lebar. Nah, lebih lebar, menilainya tinggal klik saja. Kalau bagus 4 itu, kalau kurang bagus 3, kalau masih sangat kurang 2, kalau kurang banget 1, misalnya begitu. Nanti masing-masing akan menilai. Jangan lupa lalu simpan dan tampilkan selanjutnya. Nah, begitulah aktivitas di hari pertama hingga ke hari keempat untuk mengerjakan LK 1.1, yakni LK yang terkait dengan identifikasi masalah, yang dalam konteks ini dipecah dalam 6 item, yaitu persoalan pedagogi literasi numerasi, persoalan kesulitan belajar siswa, persoalan yang terkait dengan relasi hubungan dengan siswa dan orang tua, terkait dengan pemahaman dan pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif, terkait dengan materi literasi numerasi, advance material, miskonsepsi dan hot, dan terakhir tentang pemanfaatan teknologi yang ini kita terapkan pada 4 materi yang kita pilih. Kedepannya akan menjadi perangkat pembelajaran dan akan kita PPL. Demikian, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dengan video berikutnya.